Oke, sudah ya. Kita rekam ya Bapak Ibu ya. Manajerial mengelola perubahan ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kompetensi manajerial ya dengan indikator mengelola perubahan itu dapat mengukur apa saja Bapak Ibu ya, mengukur kemampuan individu dalam menerima perubahan ya, dapat memahami tujuan dan urgensi perubahan. Kita itu menunjukkan sikap terbuka terhadap kebijakan atau sistem baru ya Bapak Ibu. Contohnya mungkin Bapak Ibu ya, kita kalau di sekolah itu ya biasanya kan apanya atasannya ya atau kepala sekolah itu berganti setiap 1 kali 5 tahun ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita harus bisa menyesuaikan diri bagaimanapun misalnya aturan yang dibuat oleh kepala sekolah kita yang lama, kita harus bisa juga menyesuaikan dengan diri kita dengan kepala sekolah yang baru. Wah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita harus bisa ya menerima perubahan. Lalu beradaptasi terhadap perubahan ya, mampu kita mengelola resistensi baik dari diri kita sendiri maupun anggota tim ya. Lalu kita dapat mencari solusi untuk tantangan yang muncul selama proses perubahan. Lalu kita juga dapat namanya Bapak Ibu ya, mengelola tim ya. Nah, jadi dalam perubahan kita harus dapat memberikan arahan dan dukungan kepada tim untuk bisa beradaptasi dengan perubahan ya, mengkomunikasikan manfaat dan tujuan perubahan secara efektif. Lalu meningkatkan komitmen terhadap perubahan ya. Bagaimana caranya? Mengajak anggota tim terlibat dalam perencanaan dan implementasi perubahan ya. Memberikan contoh kepemimpinan yang inklusif dan empatik selama proses transisi. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita lihat di sini, Bapak Ibu ya, pahami konteks perubahan dan narasi soal ya, Bapak Ibu ya. Soal kompetensi manajerial ini sering disajikan dalam bentuk kasus atau skenario. Apa yang kita perhatikan Bapak Ibu? Yang pertama, apa masalah utama yang dihadapi ya? Siapa pihak yang terlibat dalam perubahan tersebut ya? Apa tujuan perubahan yang ingin dicapai ya? Nah, inilah tiga pertanyaan ya Bapak Ibu ya tentang manajerial yaitu mengelola perubahan. Ya, silakan yang baru bergabung di follow akun kita ya agar tidak ketinggalan live setiap hari bersama Ibu Desa ya. Kita hari ini membahas tentang manajerial ya untuk semua formasi. Lalu bagaimana tipsnya Bapak Ibu? Bagaimana tips menjawab kompetensi ya? Bisa dilihat di sini saya ini ya saya dekatkan ya. Tips menjawab soal kompetensi manajerial yaitu mengelola perubahan. Yaitu Bapak Ibu prioritaskanlah Bapak Ibu ya jawaban yang menunjukkan sikap proaktif dan solutif. Iya Pak Aris, Waalaikumsalam. Pilihlah jawaban yang benar ya, biasanya mencerminkan tindakan apa saja, menunjukkan komunikasi yang jelas dan transparan ya, dapat melibatkan tim atau individu lain dalam proses perubahan, dapat memberikan dukungan yang relevan ya seperti pelatihan atau panduan kerja ya. Lalu Bapak Ibu hindarilah Bapak Ibu jawaban yang cenderung pasif ya atau otoriter ya Bapak Ibu. Contoh tindakan yang tidak tepat contohnya bagaimana Bapak Ibu ya? Mengabaikan keberatan tanpa diskusi ya. Lalu memaksakan perubahan tanpa melihat pihak terkait ya. Lalu menunda perubahan tanpa alasan yang jelas. Terima kasih ya Ibu Kirana atas share-share-nya ya. Selanjutnya Bapak Ibu tipsnya fokuslah pada pendekatan kolaboratif ya. Pilihlah jawaban yang menunjukkan keterlibatan tim dalam pengambilan keputusan ya. Pendekatan berbasis solusi seperti pelatihan, mentoring ataupun diskusi ya Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu pertimbangkan prinsip komunikasi yang efektif ya. Jawaban yang baik itu sering menunjukkan komunikasi yang seperti apa, yaitu yang transparan ya. Apa itu transparan? Menginformasikan tujuan perubahan ya. Lalu terbuka ya. Kalau terbuka mendengarkan masukan dan keberatan, lalu empati ya, menghargai perasaan atau kekhawatiran pihak yang terlibat. Bagaimana Bapak Ibu contoh menjawab soal kompetensi manajerial mengelola perubahan? Ya Bapak Ibu. Nah,
Anda adalah seorang pemimpin proyek yang harus mengimplementasikan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi kerja ya. Namun sebagian anggota tim merasa cemas karena kurang memahami teknologi tersebut. Apa langkah terbaik yang Anda ambil? Coba Bapak Ibu silakan dijawab dalam waktu 35 detik dari sekarang. Oke, mengabaikan kekhawatiran tim dan tetap menjalankan proyek yang sesuai jadwal ya. Kalau ada kata-kata mengabaikan ya Bapak Ibu ya, langsung kita eliminasi ya. Yang sayang banget mau jemput. Gak apa-apa, jemput dulu ya Pak Purkon ya. Jemput dulu lah ibu negaranya Pak Purkon ya. Silakan sambil dengar-dengar saya ya. Yang kedua, memberikan pelatihan kepada tim untuk memastikan mereka memahami teknologi baru. Nah, ini yang lebih betul ya Bapak Ibu ya, karena tak sesuai dengan tips kita tadi ya, berikanlah pelatihan. Kalau yang C, menunda implementasi hingga semua anggota tim merasa percaya diri ya, kata-kata menunda juga kata-kata berkonotasi negatif ya. Lalu menggantikan anggota tim yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan teknologi baru. Nah, bagaimana itu Bapak Ibu? Jawabannya apa? 3, 2, 1. Betul sekali Bapak Ibu ya, jawabannya adalah B. Ya, jadi pelatihan itu adalah langkah untuk membantu tim yang bisa beradaptasi ya. Hindarilah jawaban pasif atau otoriter ya. Opsi A dan D tidak mencerminkan empati atau dukungan ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kesimpulannya Bapak Ibu? Kesimpulannya, untuk menjawab soal kompetensi manajerial dengan indikator mengelola perubahan ya, itu yang pertama fokuslah pada solusi yang menunjukkan komunikasi efektif, empati dan kolaborasi ya. Pilihlah jawaban yang menunjukkan langkah strategis untuk mendukung tim dan hindarilah pilihan yang bersifat pasif atau otoriter ya. Yuhu. Oke, bagi Bapak Ibu tadi Ibu jelaskan Bu tentang teori-teori belajar Bapak ya. Jadi kami itu tim ya, tim Ade Yesa Berbagi ya. Jadi jadwal tim kami itu kalau untuk SJT guru ya, teori-teori belajar itu bersama Pak Ade ya, @adeyusmar13 ya. Itu Bapak nanti biasanya lesnya jam 7 sampai jam setengah 9 malam ya. Nah, kalau saya hari ini Mansoswa ya. Mahasiswa itu apa Kak? Manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Ya, ini untuk semua formasi ya. Bapak Ibu akan melalui soal mahasiswa ini, semua formasi pasti akan melalui, insya Allah ya, melalui soal mahasiswa. Oke? Dan bagi Bapak Ibu yang belum juga ikut TO ya, silahkan Bapak Ibu kunjungi YT kita Bapak Ibu ya. Ya, siapa ini sudah berapa orang yang ikut OTO tadi Bapak Ibu ya secara online yang di YT ya. Nah, ini dia ya, kita lihat. Jadi silakan Bapak Ibu subscribe ya. Jadi Bapak Ibu yang baru-baru rekamannya sudah kami upload ya. Rekaman live selama ini sejak bulan puasa kami live rutin setiap hari ya. Sudah kami upload di akun YT kami ya Bapak Ibu ya. Silahkan bagi Bapak Ibu yang baru-baru dilihat semua rekaman live kami, rekaman live kita ini ya Bapak Ibu. Nah, bisa di sini di Bapak Ibu lihat. Jadi Bapak Ibu yang sudah mengikuti soal tryout manajerial ya, itu baru di sini sudah 312 orang ya. Alhamdulillah. Nah, jadi silakan dicatat poinnya dan ditulis di kolom komentar ya Bapak Ibu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang selama ini ketinggalan live kami atau yang baru berjumpa dengan room kami ini, sekarang sudah kami uploadkan ya, yaitu rekaman live. Tapi rekaman live ini tidak semuanya Bapak Ibu ya yang sempat kita rekam ya.
Jadi hanya beberapa, ya nggak apa-apa juga ya. Ada yang mahasiswa ya, ada juga pembahasan soal teknis guru ya. Kalau teknis guru bersama rekan saya Pak Ed Adi Usman. Jadi bisa Bapak Ibu lihat sambil Bapak Ibu masak ya. Kalau ibu-ibunya ya bagi sambil masak ya. Kalau bapak-bapaknya sambil santai-santai ya, bisa diperdengarkan sebelum Bapak Ibu itu ujian. Oke Bapak Ibu, mantap. Dan bagi Bapak Ibu juga ya, coba lihat ya Bapak Ibu ya, link Google Drive yang kita berikan kemarin ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu ambil yaitu paketnya ya. Dicek Bapak Ibu ya, dicek sudah saya upload tadi yang baru ya, paket komplit. Lalu Bapak Ibu ambil paket soal FR PPK Guru dan Mahasiswa ya. Lalu Bapak Ibu scroll terus ke bawah, sudah ada file baru lagi saya tambahkan ya hari ini ya, tanggal 20 April ya. Kita lihat di sini, scroll terus, yaitu soal FR sosial kultural ya, part yang ke-7 ya. Nah, ini dia ya. Jam 7.50 tadi baru saya uploadkan ya. Nah, ini jam 7.50. Jadi dibaca-baca ya Bapak Ibu ya, ini soal FR PPK sosial kultural part yang ke-7 ya. Soal ini akan update terus setiap hari Bapak Ibu ya. Setelah siap live akan kami upload terus ke Google Drive ini. Cukup Bapak Ibu bayarnya di awal saja ya, dan nanti akan mendapatkan fasilitas-fasilitas soal FR terbaru dan juga materi-materi mahasiswa dan juga beberapa materi yaitu yang kami sediakan, ada paket guru ya, paket penata, paket operator ya, lalu paket administrasi, lalu paket mahasiswa ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan paket-paket kami, silahkan hubungi saja admin kami. Oke Bapak Ibu? Oke, kita lanjut lagi ya. Kita TO hari ini Bapak Ibu ya. Kita TO hari ini. Kita latihan soal ya. Kita latihan soal TO hari ini. 35 detik dari sekarang. Silakan Bapak Ibu yang belum menjawab ya, waktu sudah habis. Silakan yang belum menjawab, silakan dijawab dulu ya. Ini ada 100 orang lebih di sini pada pagi hari ini. Beragam ya jawaban Bapak Ibunya ya. Anda sudah membuat rencana kerja dengan baik bersama tim ya. Di pertengahan proses kerja, Anda menduga ya, kita menduga ini Bapak Ibu ya, bahwa hasilnya tidak akan maksimal. Tindakan yang tepat adalah ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita gambarkan Bapak Ibu ya, nah kita mempunyai rencana kerja ya, misalnya mulainya prosesnya dari A ya sampai Z misalnya ya. Di pertengahan proses ini kita menduga ya bahwa hasilnya tidak akan maksimal gitu Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana tindakan kita? A. Segera mengganti rencana dengan yang lebih baik ya. Padahal Bapak Ibu ya, kita itu sudah setengah proses ini Bapak Ibu ya, sudah setengah proses. Apakah akan kita ganti? Kalau kita ganti ya, itu hanya membuat apa ya Bapak Ibu ya, sia-sia saja pekerjaan kita selama ini. Berarti tidak efektif dan efisien. Maka yang A itu langsung kita eliminasi. Oke, yang B segera menyiapkan rencana cadangan jika rencana ini tidak berhasil, ya. Padahal kita hanya menduga ini Bapak Ibu, hanya menduga ya. Menduga itu kan perasaan kita, ya. Kalau kita siapkan juga rencana cadangan ya Bapak Ibu ya, ini juga sudah kita laksanakan setengah Bapak Ibu ya. Nah, jadi coba kita skip dulu ya. Kita skip dulu ya.
Kalau yang C, segera meminta tim untuk membicarakannya lebih lanjut ya. Karena memang Bapak Ibu kita itu kan bekerja bersama tim ya.